Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, video ini adalah video lanjutan yang kemarin kita bahas si Redmi Note 9 versus Redmi 9. Ya, jadi di video kemarin kita sempat ngebahas mending mana Redmi 9 atau Redmi Note 9. Dan di video kali ini kita bakal coba ngebahas soal gaming testnya si Redmi Note 9 versus Redmi 9. Ya, memang video ini sebelumnya kita pernah buat juga. Ya, waktu itu kita pernah buat juga dan di situ posisinya Redmi 9 masih MIUI 11 ya guys ya. Dan di video kali ini kita bakal coba ngebahas gaming test Redmi Note 9 versus Redmi 9 setelah update ke MIUI 12. Jadi di sini posisinya Redmi 9 dan Redmi Note 9 ini udah sama-sama MIUI 12 ya guys ya. Cuman beda ekor aja. Tapi intinya tetap sama di MIUI 12. Ya, berbeda di video kemarin kita masih MIUI 11 versus MIUI 12 ya. Jadi kayak nggak imbang gitu. Dan di video kali ini mungkin kita bakal coba gaming test si Redmi Note 9 versus Redmi 9. Soalnya kalau di atas kertas si Redmi 9 ini ada peningkatan performa setelah update ke MIUI 12. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita aduin Redmi 9 versus Redmi Note 9. Jadi daripada kelamaan langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Nah, untuk skor Antutunya di sini nggak usah kita kasih tahu lagi ya guys ya. Untuk Redmi Note 9 kita mendapatkan skor di kisaran 200 ribuan dan Redmi 9 kita mendapatkan skor di kisaran 190 ribuan. Jadi nggak usah kita pertanyain lagi. Ya, jadi ini untuk skor Antutu ini tergantung dari HP-nya ya. Kalau misalkan HP saya ini dapat di kisaran skor segini, ya mungkin di HP teman-teman nanti bakalan beda untuk skor Antutunya. Karena skor itu nggak bisa dijadiin patokan buat HP itu gahar atau enggak. Ya, jadi ya skor ya udah skor aja, nggak usah dijadiin patokan. Mesti teman-teman yang uji coba sendiri. Kalau misalkan teman-teman pengen ngerasain performanya yang gahar atau enggak. Jadi di sini sebelum main kita cek-cek dulu suhunya ya guys ya. Untuk suhunya si Redmi Note 9 di sini di kisaran 29 derajat Celcius untuk suhu baterainya. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 39 derajat Celcius. Dan untuk suhunya si Redmi 9 di kisaran 32 derajat Celcius untuk suhu baterainya. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 35 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur ruangan di channel Sadapin Tekno ini di kisaran 30 derajat Celcius ya guys ya. Emang agak panas karena emang kita nggak punya AC. Dan untuk baterainya dari kedua HP ini masih di kisaran 100% ya. Jadi ini benar-benar full dari kedua HP ini untuk masalah baterainya. Yang pertama kita main game Free Fire dulu. Kenapa saya pilih game Free Fire? Nanti kalau misalkan nggak dimainin game Free Fire, pasti banyak banget yang komen, "Bang, kok nggak pilih game Free Fire?" Untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan ya guys ya dari kedua smartphone ini. Buat main game Free Fire sejauh ini dari kedua HP ini ya bisa dibilang sangat playable banget ya guys ya. Untuk Redmi Note 9 kita FPS-nya mendapatkan di kisaran 40 sampai 50 FPS. Memang sih tidak 60 FPS, tapi sejauh ini buat FPS segitu udah cukup buat main game Free Fire. Dan jika drop FPS kita mencapai di kisaran 30-an. Ya, di kisaran 30 FPS. Ya, memang tidak buruk-buruk banget untuk FPS yang didapat dari si Redmi Note 9. Berbeda di Redmi 9, di sini FPS kita mendapatkan di kisaran 42 sampai 52 FPS dan jika drop kita mendapatkan di kisaran 25 FPS. Memang untuk masalah FPS si Redmi 9 ini lebih unggul dari si Redmi Note 9. Tapi untuk masalah FPS sebenarnya ini nggak terlalu jauh banget ya perbedaannya. Ya masih bisa di negosiasi gitu deh. Nah, yang paling unik adalah masalah panasnya. Untuk suhunya si Redmi Note 9 di kisaran 43 derajat Celcius untuk suhu baterainya dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 57 derajat Celcius. Berbeda dengan Redmi 9 di sini untuk Redmi 9 buat suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 60 derajat Celcius. Ya memang buat main game Free Fire dari kedua HP ini terasa panas banget. Ya, saya ngerasain banget untuk bagian back cover dari kedua HP ini. Saya nggak tahu kenapa game Free Fire ini panas banget dari kedua HP yang kita uji kali ini. Ya, emang nggak aneh lagi sih buat main game Free Fire. Karena saya pernah coba juga buat main game Free Fire di review ulang Redmi 9. Dan hasil itu emang panas banget. Saya kira itu cuma di Redmi 9 aja yang ngerasain panas. Ternyata di Redmi Note 9 pun juga ngerasain panas. Ya, mungkin karena game ini nggak ada pintunya. Dan kalau kita main game ini harus pakai obat insto.
biar kalian nggak sakit mata. Untuk masalah baterai, kedua HP ini masih bisa dibilang oke juga. Untuk Redmi Note 9 di kisaran 94%. Ya jadi cuman berkurang 6% aja. Sama halnya dengan Redmi 9, Redmi 9 juga berkurang 6% aja. Jadi tersisa 94%. Yang kedua, kita main game Mobile Legends. Untuk settingannya dari kedua HP ini kita setting rata kanan juga guys. Buat main game Mobile Legends dari kedua HP ini sebenarnya cukup mempenghuni juga. Terutama untuk Redmi Note 9 kita mendapatkan FPS di kisaran stabil 60 FPS ya. Jadi FPS-nya ini di kisaran 60 sampai 55 fps ya, dan jika drop paling di kisaran 50-an. Ya tapi menurut saya itu udah cukup playable banget buat si Redmi Note 9. Nah, berbeda dengan Redmi 9, untuk Redmi 9 di sini FPS-nya di kisaran 50 sampai 60 fps dan jika drop di kisaran 45 fps. Ya menurut saya untuk Redmi 9 buat main game Mobile Legends ini masih bisa playable juga, tapi buat Redmi Note 9 ini sangat playable banget buat main game sekelas Mobile Legends. Ya untuk main game Mobile Legends pemenangnya menurut saya si Redmi Note 9. Setelah kita main game Mobile Legends selama satu match, untuk Redmi Note 9 kita mendapatkan suhu temperatur di kisaran 41 derajat Celcius untuk suhu baterainya, dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 65 derajat Celcius. Berbeda di Redmi 9, di sini suhunya agak panas ya guys ya. Untuk suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 64 derajat Celcius. Terus masalah baterai. Ya, untuk masalah baterai di sini ada penurunan yang cukup drastis dari Redmi 9. Nah, untuk baterainya si Redmi Note 9 di kisaran 90% ya. Jadi cuma turun 4% aja per match. Nah, kalau Redmi 9 di sini di kisaran 87%. Jadi berkurang 7%. Ya mungkin karena buat main game di Mobile Legends pas di Redmi 9 itu matchnya agak lama. Ya karena emang setiap main game Mobile Legends itu matchnya itu berbeda-beda ya guys ya. Ada yang 15 menit, 20 menit, bahkan 25 menit. Ya jadi untuk masalah baterai di sini ya bisa dibilang 50-50 ya guys ya. Jadi nggak nentu untuk masalah baterainya. Yang ketiga kita main game PUBG Mobile. Nih PUBG Mobile. Jangan komen lagi PUBG, PUBG Mobile. Untuk settingannya kedua HP ini kita setting di Smooth Ultra ya guys ya. Saya nggak nyaranin teman-teman buat setting ke Smooth Extreme. Itu bakalan panas banget. Ya soalnya kemarin ada yang komen juga di video kita, kok panas banget sih bang untuk settingan Smooth Extreme? Ya emang itu panas banget buat settingan Smooth Extreme. Ya karena HP kita di situ makan banyak performa banget guys. Ya jadi kalau saya saranin mendingan settingan Smooth Ultra aja. Ya syukur-syukur kalian udah dapat settingan Smooth Ultra daripada di settingan Smooth High. Ya kalau misalnya di Smooth High itu FPS-nya masih kurang playable kalau menurut saya. Buat main game PUBG kedua HP ini masih bisa dibilang oke banget guys. Untuk Redmi Note 9 kita mendapatkan FPS di kisaran 35 sampai 40 FPS dan jika drop kita mendapatkan FPS di kisaran 30 FPS. Begitu juga dengan Redmi 9, untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 35 sampai 40 dan jika drop kita mendapatkan FPS di kisaran 30. Ya, jadi sama-sama imbang ya guys ya kalau menurut saya. Terus untuk suhunya si Redmi Note 9 di kisaran 41 derajat Celcius untuk suhu baterainya dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 68 derajat Celcius. Sama halnya dengan Redmi 9, untuk suhu baterainya si Redmi 9 di kisaran 41 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 68 derajat Celcius. Ya jadi buat main game PUBG dari kedua HP ini mendapatkan FPS yang sama dan suhunya yang sama. Ya, tapi ini cuman masalah materi aja. Mungkin dari aplikasi Antutu benchmark-nya untuk masalah suhunya ini agak error. Yang saya rasain buat main game PUBG si Redmi Note 9 ini agak panas guys. Ya, di sini Redmi Note 9 cenderung lebih panas. Dan untuk masalah baterainya, kedua HP ini masih bisa dibilang oke juga guys. Buat main game PUBG dengan mode Arcade, si Redmi Note 9 mendapatkan baterai di kisaran 87% aja. Jadi cuman berkurang 3% dari 90%. Sama halnya dengan Redmi 9, ya untuk Redmi 9 baterainya di kisaran 85%. Ya jadi cuman berkurang 2% aja dari 87%. Cukup irit juga ya guys ya dari kedua HP ini buat main game PUBG, buat main mode Arcade. Yang terakhir kita main game Genshin Impact.
Untuk settingannya dari game Genshin Impact di sini kita setting di terendah aja guys ya, dengan FPS-nya di kisaran 30. Di sini kita nggak aktifin fitur 60 FPS ya guys ya, karena sama aja kalau menurut saya. Bahkan nanti akan lebih panas ya. Menurut saya itu nggak recommended buat ngaktifin fitur 60 FPS. Di 30 FPS aja dari kedua HP ini menurut saya udah cukup oke sih harusnya. Buat main game Genshin Impact dari kedua HP ini mendapatkan FPS ya bisa dibilang FPS sama aja. Untuk Redmi Note 9 kita mendapatkan FPS di kisaran 25 sampai 32 FPS. Dan jika drop kita mendapatkan FPS di kisaran 15 FPS. Sama halnya dengan Redmi 9. Untuk Redmi 9 kita mendapatkan FPS di kisaran 25 sampai 32 FPS. Dan jika drop kita mendapatkan FPS di kisaran 15 FPS. Untuk masalah FPS dari kedua HP ini buat main game Genshin Impact sama aja guys ya, nggak ada perbedaan. Untuk masalah suhunya kedua HP ini bisa dibilang ya memiliki perbedaan yang cukup drastis ya guys ya. Si Redmi Note 9 untuk suhu baterainya di kisaran 41 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 65 derajat Celcius. Pantas buat main game Genshin Impact. Untuk bagian back covernya si Redmi Note 9 ini emang agak panas banget. Ya, pakai banget. Untuk suhunya emang agak hangat buat bagian belakangnya guys. Berbeda dengan Redmi 9 yang cenderung lebih adem untuk bagian belakangnya. Untuk suhu baterainya si Redmi 9 di kisaran 42 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 56 derajat Celcius. Setelah saya main game Genshin Impact selama 10 menit, untuk baterainya si Redmi Note 9 ini berkurang 2% aja ya guys ya. Jadi tersisa 85%. Sama halnya dengan Redmi 9. Ya, untuk Redmi 9 baterainya tersisa 83% dari 85%. Ya, untuk baterainya dari kedua HP ini masih bisa dibilang oke juga buat main game seberat Genshin Impact. Oke guys, yang terakhir kita masuk kesimpulan. Untuk kesimpulannya kedua HP ini masih bisa dibilang oke juga untuk masalah performa. Tapi yang saya sayangin dari kedua HP ini ya untuk masalah suhunya. Ya, untuk suhunya si Redmi Note 9 ini cenderung lebih panas, tapi buat masalah baterainya ya bisa dibilang irit juga. Nah, berbeda dengan Redmi 9, ya untuk Redmi 9 suhunya di sini adem. Cuman untuk masalah baterainya di sini yang saya rasain cukup boros juga. Mungkin ini karena setelah update ke MIUI 12 dan ini ada peningkatan performa. Jadi ya bisa dibilang masih cukup masuk akal juga. Overall kedua HP ini buat main game-game zaman sekarang masih bisa dibilang playable banget guys. Ya, tinggal tergantung temen-temennya aja yang pengen pilih Redmi Note 9 atau Redmi 9. Ya, tergantung teman-teman yang sesuaiin budgetnya aja. Karena ya untuk masalah performa dari kedua HP ini nggak jauh beda guys. Oke guys, itu dia video mengenai gaming test si Redmi Note 9 versus Redmi 9. Ya, jadi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini, dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.